Halo teman-teman sekalian, kembali lagi di channel YouTube Antek Saham atau Analisa Teknikal Saham. Pada video kali ini saya akan membagikan analisa 4 saham, yaitu saham Cuan, TPIA, Antam, dan Pegas untuk tanggal 12 sampai 16 Agustus 2024. Nah, sebelum masuk ke analisanya, saya ingin menginfokan kalau Antek Saham memiliki channel Telegram gratis. Bagi kalian yang belum join ke Telegram kita, boleh langsung join ya menggunakan link yang ada di deskripsi. Karena teman-teman akan mendapatkan banyak info di sana seperti saham big akumulasi, menu sore, dan juga saham scalping. Dan tentunya akan mendapatkan saham menarik setiap harinya. Antek Saham juga memiliki membership yang premium. Untuk yang premium tentunya akan mendapatkan benefit yang lebih banyak dari yang gratis, seperti mendapatkan saham menarik setiap harinya lengkap dengan trading plan, kemudian menjadi prioritas dari Antek Saham, dan ada belajar analisa teknikal saham, dan tentunya bisa konsultasi portofolio kapan saja. Jika tertarik, boleh langsung menghubungi saya melalui link yang ada di deskripsi. Antek Saham juga memberikan pilihan untuk teman-teman yang belum punya biaya atau punya biaya yang minim, boleh langsung join menjadi pelanggan YouTube Antek Saham. Dengan biaya hanya 30.000 saja per bulan, teman-teman akan mendapatkan banyak benefit di sana, seperti mendapatkan eksklusif konten dari Antek Saham, kemudian mendapatkan saham menarik setiap minggunya, lengkap dengan trading plan, dan tentunya mendapatkan saham pantauan menarik setiap harinya. Jika tertarik, boleh langsung klik tombol gabung di YouTube Antek Saham. Jika ada yang kurang dipahami, boleh nanti menghubungi saya melalui Telegram atau bertanya di kolom komentar YouTube. Oke, sekian saja infonya, kita langsung ke analisa dari saham Cuan. Oke, untuk yang pertama kita mulai dari Cuan, boleh kita lihat di sini untuk Cuan, kita terkena stop loss ya dari trading plan kita di minggu yang lalu. Ini terkena stop loss di hari Senin yang dimana Cuan mengalami penurunan minus 10% dan IHSG juga turun sekitar 3-4% ya. Jadi normal saja kalau saham-saham dengan market cap yang besar akan turun. Oke. Jadi untuk Cuan kita terkena stop loss dan memang di sini boleh kita lihat dia sudah breakdown support tralannya. Dan dengan seperti ini Cuan akan lebih cenderung untuk bergerak turun ya karena dia sudah breakdown trail line dan breakdown demand 8.000 sampai 8.350. Jadi view saya pada Cuan akan lebih cenderung untuk bergerak turun ke support dulu, support 7.400, yang dimana boleh kita lihat di hari Senin dia turun dan setelah mencapai support ini dia mampu reject di area 7.400. Lalu untuk penurunan selanjutnya yaitu di area demand 6.800 sampai 7.175. Nah, tetapi untuk turun ke area demand selanjutnya dia harus bisa breakdown dulu ya, support 7.400 ini. Jika belum bisa di breakdown, maka Cuan akan naik lagi ke area supply. Nah, area ini menjadi area supply karena sudah di breakdown sebelumnya ya. Jadi saya buatkan supply untuk saham Cuan. Oke, secara teknikal seperti itu. Kita cek dulu dari broker summary-nya. Untuk Cuan boleh kita lihat volumenya tidak terlalu bagus ya di sini di hari Jumat ada distribusi. Secara mingguan jika kita lihat, oke, masih distribusi dan yang beli dari AZ, XC, dan yang lainnya yang jual PD, DH, dan LG. Memang terlihat kalau broker summary dari Cuan ini tidak terlalu bagus. Boleh kita lihat bandar volumenya cenderung merah ya. Pada saat merah, barnya cukup besar di sini, tetapi pada saat hijau tergolong sedikit ya di sini. Tapi dari asingnya masuk cukup banyak di sini. Boleh kita lihat XAYUZP masuk dan yang jual cuma LG dari asingnya. Dan terlihat ya di indikator net foreign vessel, asing masuk cukup banyak pada Cuan ini. Dengan seperti itu, Cuan berpotensi turun dulu. Seperti yang tadi skenario kita, dia akan turun dulu ke support 7.400, lalu setelah mencapai support ini ada potensi pada saham Cuan akan rebound kembali ke area supply kita di 8.000 sampai 8.350. Jadi untuk Cuan view saya akan turun dulu. Dan di sini boleh kita lihat di hari Kamis dan Jumat ada candle merah. Jadi ada potensi dia turun dulu ke support 7.400, lalu setelah itu dia menentukan arah selanjutnya. Jika break support 7.400 dia akan lanjut turun, tetapi jika belum dia akan naik lagi ke area supply 8.000 sampai 8.350. Jadi boleh pantau area support pada saham Cuan di 7.400. Akan tetapi secara keseluruhan Cuan akan lebih cenderung untuk bergerak turun karena sudah breakdown support trendline-nya di sini. Lanjut ke saham yang kedua ada TPIA. Untuk TPIA boleh kita lihat di sini sesuai skenario kita ya. Walaupun dia sempat turun dulu di hari Senin minus 6%, tapi di hari Selasa dan di hari Rabu dia mampu rebound ya. Boleh kita lihat di sini. Dia akan turun dulu ke support 9725 sampai 9875 dan boleh kita lihat
mampu bergerak naik kembali ya setelah mencapai area tersebut. Nah, dengan seperti ini boleh kita lihat TPI membuat ATH di hari Rabu sampai ke 11.225 di sini ya. Dan area target naik kita sudah tercapai. Dan di sini boleh kita lihat untuk TPI masih menanjak naik ya di sini, masih nanjak. Jadi ada potensi pada TPI akan lanjut bergerak naik sampai ke 10.800 sampai ATH-nya di 11.225. Jika kita lihat secara time frame kecilnya, boleh kita lihat di sini. Yang menjadi support yaitu di harga di sini ya, sebenarnya support di sekitar 10.000 saja kita buatkan. Oke, angka psikologis 10.000. Jadi ada potensi untuk TPI selama bisa bertahan di atas 10.000, dia akan cenderung untuk bergerak naik. Oke. Nah, secara di sini dia akan cenderung naik dulu ya ke resisten yang di sini 10.725. Dia akan naik dulu ke resisten ini sebelum nanti menentukan arah selanjutnya. Jika bisa break 10.725, dia akan lanjut naik ke ATH-nya di sini. Tetapi jika belum di breakdown, dia akan koreksi dulu ke support di 10.000. Oke, jadi view-nya seperti ini pada TPI. Kita lihat dari broker summary, pastinya akan lebih menarik ya di sini. Boleh kita lihat di sini secara mingguannya cukup menarik ya. AKDBK masih akum dengan volume yang cukup besar. Dan secara harian juga pastinya masih akum ya di sini. Oke, boleh kita lihat BK dan AK masih akum. Dan juga terlihat di indikator kalau indikator net foreign vessel dan juga bandar volume cenderung hijau. Jadi walaupun sempat merah satu hari, tetapi di hari berikutnya dibalas dengan candle hijau yang cukup besar juga. Jadi secara broker summary dan indikatornya sangat menarik, atau ada inflow pada TPI dan juga secara teknikal cukup menarik di sini, berpotensi naik lagi ke resisten 10.725. Untuk trading plan belum bisa ya. Lebih baik menurut saya kita antri dulu jika ingin masuk pada TPI yaitu di sekitar harga ini, area demand-nya ya. Nah, di sini. Jika ingin masuk, area yang paling aman pada TPI di sini, di area demand 9.500 sampai 9.700. Oke. Jadi boleh pantau area ini pada TPI jika ingin masuk pada TPI. Oke. Jika ingin scalping boleh saja, tetapi pantau time frame yang lebih rendah seperti 15 menit. Nah, di sini belum ada konfirmasi. Mungkin ada konfirmasi ya di sini. Jika kita lihat lagi, dia bisa break resisten di sini, break resisten 10.425. Jadi dengan ini dia berpotensi naik sekitar bisa naik sampai 1-2% lagi ya. Jadi ada potensi pada TPI naik dulu spike ke atas sebelum nanti bergerak turun. Oke. Jadi view-nya seperti itu di time frame daily dan juga time frame 15 menitnya. Jadi boleh pantau area-area tersebut pada TPI. Oke, lanjut ke saham yang ketiga, ada Antam. Untuk Antam boleh kita lihat di sini sesuai analisa kita, setelah mencapai resisten 1340 dia akan turun dulu ke area demand, dan boleh kita lihat sudah mencapai area demand-nya sekarang. Jadi untuk Antam ada potensi naik lagi ke resisten 1340 karena sudah mencapai area demand-nya. Dari sini boleh kita lihat pergerakannya membuat pergerakan sideways ya. Setelah mencapai resisten dia turun, dan setelah mencapai demand Antam berpotensi naik lagi. Oke. Secara broker summary kita lihat dulu untuk Antam. Untuk Antam di hari Jumat ada akum ya dari BK dan AK, walaupun tergolong netral atau small akumulasi ya di sini. Jika kita lihat secara mingguan, oke, AK-nya masih akum, tetapi BK-nya mulai jualannya di sini. Untuk yang akum ada juga broker retail XC, XL, jadi memang kurang menarik secara broker summary pada Antam. Tetapi di hari Jumat itu, di tanggal 9, ada akum dari BK ya, yang berarti BK mulai buyback lagi setelah mencapai demand, dan ada potensi pada Antam akan bergerak naik. Jadi untuk Antam pantau saja area demand 1265 sampai 1285. Selama demand belum di breakdown, maka Antam akan naik ya, akan cenderung naik ke resisten 1340. Tetapi jika demand di breakdown, maka akan turun ke support 1215 sampai 1175. Jadi boleh pantau satu area pada Antam, area demand 1265 sampai 1285. Jika ingin masuk, tunggu konfirmasi saja, karena di sini belum ada konfirmasi, maka belum bisa kita buatkan trading plan-nya. Jadi teman-teman perlu pantau lagi untuk Antam jika ingin beli selama 1 minggu ke depan.
Jika sudah ada konfirmasi, boleh entry saja. Targetnya di 1340, lalu stop loss di bawah dari area demand. Nah, kira-kira seperti ini ya. Jika sudah ada konfirmasi, buy di area demand, stop loss di bawah dari demand, lalu targetnya di 1340. Boleh kita lihat, kita akan mendapatkan restoratif rasio 1:1,7. Jadi menarik jika teman-teman menemukan konfirmasi di area demand-nya di sini. Oke, jadi boleh pantau satu area pada saham Antam. Lanjut ke saham yang keempat atau yang terakhir, ada Pegas. Oke, untuk Pegas boleh kita lihat sesuai analisa kita ya di minggu yang lalu, setelah mencapai support trendline, dia berpotensi akan bergerak naik ya. Boleh kita lihat setelah dicapainya di hari Senin, mulai rebound ya, sekitar, jika kita hitung, rebound sekitar 3-4%-nya di sini. Jadi sangat menarik untuk Pegas jika bisa bertahan di atas area support trendline ataupun demand-nya ya di sini. Oke, jadi untuk Pegas saya hapus dulu. Pegas di sini kita pakai area demand saja ya. Area demand 1505 sampai 1530 dan juga supply 1635 sampai 1650. Oke. Dari sini pergerakan dari Pegas cenderung sideways ya, setelah mencapai, boleh kita buatkan polanya di sini. Setelah mencapai supply dia turun, di sini turun, dan setelah mencapai demand dia bergerak naik kembali. Jadi pergerakannya cenderung untuk bergerak sideways. Nah, di sini karena sudah reject di area demand, maka pergerakan dari Pegas ini akan lebih cenderung untuk bergerak naik ke area supply-nya. Oke, jadi untuk Pegas, view saya akan lebih cenderung naik dulu ke area supply, lalu nanti turun ke area demand-nya di sini. Oke, jadi boleh pantau kedua area ini pada Pegas. Kita cek dari broker summary-nya. Secara keseluruhan masih menarik ya untuk Pegas ini. Oke, di sini mulai ada buangan ya sebelumnya. Mulai ada buangan. Di tanggal 5 sampai 7 Agustus mulai ada buangan, yang dimana sebelumnya konsisten hijau di sini. Dan di tanggal 5 sampai 7 Agustus dari asing mulai buangan ya di sini. Kita lihat secara mingguan. Nah, terlihat ZP buangan ya, tetapi AKYURX masih akum dan GR akum kembali di sini. Yang dimana GR sebelumnya sudah sempat buangan ya, tapi untuk sekarang GR masih akumulasi secara mingguannya. Jadi ada potensi pada Pegas akan naik lagi minimal sampai ke area 1600 dulu sampai 1620. Oke, jadi boleh pantau kedua area ini pada Pegas. Lebih baik menunggu di area demand jika ingin beli, dan nanti sell di area supply-nya. Dan untuk sekarang karena masih berada di area tengah-tengah, maka saran saya jangan masuk dulu pada Pegas karena masih ada potensi dia turun dulu ke area demand sebelum nanti bergerak naik ke area supply-nya. Jadi lebih aman untuk teman-teman masuk di area demand, entry di area demand, stop loss di bawah dari demand-nya, lalu targetnya di area supply. Nah, dengan seperti ini kita akan mendapatkan restoratif rasio yang sangat menarik, potensi loss 2%, sedangkan potensi profit 7%. Jadi sangat menarik jika kita bisa entry di area demand pada saham Pegas. Jadi saran saya untuk Pegas, karena pergerakannya masih sideways, maka tunggu memasuki area demand. Jika ada konfirmasi, maka boleh buy dan sell nanti di area supply-nya. Nah, kira-kira begitu analisanya. Disclaimer on, kalau analisa ini merupakan pandangan saya pribadi, bukan ajakan untuk melakukan pembelian atau penjualan pada saham-saham tersebut. Sekian dari saya, terima kasih.